7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, baru saja kita mendengarkan dari kitab suci, di mana dari bacaan Kisah Para Rasul ini berkaitan dengan aktivitas gereja pada anak. Namun sekarang ini di zaman yang serba modern ini, gereja juga selalu bertumbuh kembang dalam pelayanan yang bertujukan pada aktivitas gereja perdana. Nah, di sini tadi juga disebutkan juga dari para rasul mengutus 7 orang yang diantaranya terkenal baik. Dalam arti ya baik itu mungkin satu, kalau sekarang ini kan jujur ya, yang penting adalah jujur. Lalu yang kedua biasanya tidak ada kepentingan pribadi. Itu yang menjadi ciri khas yang harus kita pegang, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, ya. Nah, di sini juga dirumuskan juga pelayanan sosial tersebut, yakni membagikan bantuan kepada para janda, di mana janda saat itu masuk dalam golongan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan dimaksud muda. Nah, pada saat ini mungkin kita juga diajarkan untuk pelaksanaan daripada aksi donasi pelayanan pada mereka. Tentu saja diwujudkan dalam dana APD, di mana sekaligus pemanfaatan APD ini nanti juga sesuai dengan pedoman, arah, dan juga tepat sasaran. Yang tadi sudah kita dengarkan di nyambung ya di pengantar, di mana ada 3 poin, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kebutuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebetulnya memang dari dulu gereja sudah melaksanakan itu semua, dan puji Tuhan tetap langgeng sampai sekarang, tidak termakan oleh zaman. Dan disinilah sebetulnya kegiatan pelayanan sosial itu dari gereja sudah sangat melekat pada kita semua, yang tentunya memang melalui ajaran Tuhan Yesus sendiri, yaitu adalah cinta kasih. Ini yang mungkin nanti kita bisa berbagi atau berdiskusi berkaitan dengan hal. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hal yang menjadi perikop dari bacaan kitab suci. Untuk selanjutnya, marilah kita langsung ke ilustrasi.
Ilustrasi dari kisah diakonia di tengah bencana. Pada tahun 2018, terjadi bencana besar dengan status nasional, yakni gempa bumi, likuifaksi atau tanah bergerak dan ambles, serta tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Ribuan orang meninggal dan ratusan ribu orang harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Setelah bencana, situasi sosial berubah kacau dan tak terkendali, sehingga terjadi bencana di mana-mana. Orang-orang saling berebut dan berjuang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sendiri-sendiri. Di tengah situasi seperti itu, gereja hadir untuk membantu para warga terdampak bencana, baik bantuan material, mental, atau spiritual. Ada sekian banyak relawan gereja lintas keusupan, termasuk relawan Karinakas yang terpanggil untuk hadir dan terlibat membantu para warga terdampak bencana. Pos pelayanan kemanusiaan Posko berada di komplek gereja Santa Maria Palu. Pada saat itu ada banyak sekali orang yang datang silih berganti, bahkan sampai berdesak-desakan untuk minta bantuan posko tersebut. Namun demikian, para relawan tidak sembarangan memberikan bantuan. Para relawan membantu sesuai dengan pedoman, kecuali terbukti sangat darurat. Pagi hari sebelum berangkat untuk distribusikan bantuan, para harus relawan berkumpul bersama untuk briefing, pembagian tugas, dan pembagian wilayah distribusi bantuan. Setelah selesai distribusi bantuan, biasanya sampai malam. Para relawan harus kembali ke posko untuk melaksanakan evakuasi dan perencanaan distribusi esok paginya, dan dilanjutkan dengan loading barang bantuan di armada sesuai perencanaan. Para relawan melaksanakan pelayanan sesuai pedoman dan kesepakatan sehingga bantuan dapat terkontrol dan tersalur tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kebutuhan. Para relawan mengalami kebahagiaan yang luar biasa yang melampaui rasa lelah dan capek mereka karena mendapat kesempatan membantu dan menyalurkan bantuan bagi para warga terdampak bencana yang sedang menderita. Para warga terdampak bencana pun juga merasakan kebahagiaan karena sapaan kemanusiaan dan bantuan yang diberikan. Baik, terima kasih untuk ilustrasinya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk peran aktifnya untuk diskusi bersama di dalam pendalaman dari pertemuan APP yang keempat ini. Di mana ini ada 3 poin yang bisa bacakan dulu, mungkin nanti bisa Ibu, Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang digerakkan para relawan untuk melaksanakan tugas ekonominya, yakni pelayanan sosial kemanusiaan kepada para warga terdampak bencana tersebut. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, meskipun berwenang atas barang bantuan, namun para relawan tidak sembarangan dalam membagikan bantuan. Mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan peraturan. Sudahkah yang jadi pertanyaan? Sudahkah kita yang juga melaksanakan tugas pelayanan kita sesuai dengan pedoman? Lalu yang ketiga, belajar dari para relawan dan renungan kitab suci pada malam hari ini sebagai umat lingkungan, terutama di lingkungan tugas dan warga gereja, apa yang mau kita lakukan terhadap umat kecil yang berkaitan dengan lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dan yang sedang berada di sekitar kita. Apakah kita diam saja? Tentunya yang poin ketiga ini kita sudah terbiasa nih Bapak Ibu untuk melaksanakan jauh-jauh sebelum adanya suatu kebijakan. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon bisa kita diskusikan bersama. Monggo, silakan. Mohon tanggapannya. Semuanya. Tidak apa-apa, diacak juga tidak apa-apa. Tidak harus turun nomor. Monggo silakan.
mungkin yang mudah-mudahan itu monggo. Ayo Mas Pamira. Sebisanya habis. Mahasiswa nih ya, monggo. Anak muda. Sebenarnya tadi hilang-hilang dengerin yang tak baca lagi. Udah apa-apa. Ayo ikuti alumni Mas. Ikuti alumni ya, kita ya. Oke, jadi mungkin dari yang pertama ya, menurut Bapak Ibu saudara-saudari apa yang menggerakkan para relawan masyarakat kediakonia, yakni pelayanan sosial kemanusiaan kepada para warga terdampak bencana tersebut, tentunya adalah karena rasa belas kasih antara sesama. Kita sebagai manusia satu sama lain memiliki sebuah keterikatan dan kesadaran bahwasanya kita tidak bisa hidup sendirian. Apabila seseorang memiliki kesadaran seperti itu, tentunya pasti tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudari yang saat itu sedang mengalami gangguan, dalam hal ini adalah bencana alam, lalu sehingga keadaan sosial yang terdampak. Mungkin mata pencaharian yang terganggu, tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, lalu untuk tempat tinggal juga terdampak segala macam, sehingga gerak-gerak yang terbatas, lalu habis itu terdapat dampak juga secara psikologi, maka perlu bantuan baik secara fisik, material, bantuan untuk hadir juga itu saya rasa diperlukan, sehingga adalah menjadi wujud hadir untuk bisa membersamai rekan-rekan yang sedang terdampak seperti itu. Lalu terkait dengan pemenang atas barang bantuan, para relawan tidak sembarangan membagikan bantuan, mereka melaksanakan tugasnya sesuai pedoman dan peraturan, sedangkan kita juga melaksanakan tugas pelayanan kita sesuai pedoman. Yang ini juga patut untuk kita tanyakan kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya menurut saya, karena kadang ketika kita memiliki wewenang atas sesuatu, cenderung kita harus memastikan rasa secure atau rasa aman dulu bagi diri kita sendiri, baru bagi orang lain, sehingga dengan kita menjadi bias atau bias. Apakah yang lain-lain kita kasih sesuai aturan, atau nanti dulu dia ada sisa apa? Nah, kadang kan ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, ini harus kita tegaskan kembali bagi diri kita, bahwasanya semuanya memiliki hak yang sama, meskipun sulit. Tidak, kita tak munafik bahwasanya kadang kita sebagai manusia pun juga pasti egois, pasti memiliki perasaan seperti itu. Jadi kalau memang dirasa diperlukan, kalau misal kita merasa bahwasanya kita nggak perlu amat, ya silakan mendahulukan orang lain juga tidak masalah, sebenarnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja, teman-teman. Baik, terima kasih.